Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Adrawati. Pada pagi ini kita belajar tentang cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas, yang berfokus pada suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah yang timbul. Nah, sekarang kita lanjut tentang ciri-ciri cerpen. Adapun ciri-ciri cerpen yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek. Yang kedua, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, menggambarkan kisah inti tokoh. Kita lanjut ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang kelima, kesan atau pesan pada cerpen lebih mendalam. Yang keenam, tokoh dalam cerpen mengalami konflik hingga ke tahap penyelesaian. Yang ketujuh, memiliki alur cerita tunggal. Dan yang ke-8, penokohan sangat sederhana. Unsur pembangunan cerpen. Unsur pembangunan cerpen ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik, unsur yang dilihat dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema merupakan sumber gagasan atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Yang kedua, kita ketahui dengan alur. Alur merupakan urutan peristiwa atau urutan dari jalan cerita. Kita lanjut unsur intrinsik yang ketiga, disebut dengan tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku-pelaku dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh cerita ini ada yang protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Nah, protagonis ini biasanya tokoh yang kita kenal yang baik, sedangkan antagonis berlawanan, tokoh yang jahat. Nah, tritagonis ini biasanya penengah. Kemudian ada yang disebut dengan latar. Apa itu latar? Latar merupakan keterangan yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa tersebut. Maka ada latar waktu, ada latar suasana, ada latar tempat. Unsur intrinsik yang berikutnya disebut dengan sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan penulis untuk menyampaikan cerita. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam cerita. Nah, unsur intrinsik yang berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra berasal dari luar karya itu sendiri. Adapun unsur ekstrinsik yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang memengaruhi pengarang dalam membuat cerpen. Unsur ekstrinsik yang kedua merupakan latar belakang penulis. Ini merupakan salah satu faktor berasal dari dalam diri penulis yang mendorong penulis untuk membuat sebuah cerpen. Ciri atau kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik dan juga kepribadian tokoh. Yang kedua,
memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk menuliskan percakapan. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun pengulangan. Baiklah, kita lanjutkan dengan bahasan mengenai cerpen berikutnya. Kita masuk kepada struktur cerpen. Struktur cerpen ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Struktur cerpen yang kedua, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, bagian struktur yang ketiga adalah komplikasi. Nah, komplikasi berisikan urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Biasanya, bagian ini menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut, serta mulai kerumitan dalam permasalahan. Yang keempat, resolusi. Pada bagian ini, pengarang memberi solusi yang dialami oleh tokoh. Demikianlah anak-anak ibu semuanya materi kita tentang cerpen pada hari ini. Jumpa lagi dengan ibu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.